Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Dwi Rahai Fajrin dengan NIM 201201732. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mereview jurnal yang saya rujuk, yang dimana jurnal ini berjudul Ijma dalam Konteks Bernegara. Nah, kenapa saya rujuk jurnal ini? Karena untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Ushul Fikih. Di sini saya juga mungkin akan lebih dominan menjelaskan sih, lebih ke memberitahu apa sih itu ijma begitu. Untuk lebih lanjut boleh disimak video saya. Nah, membahas tentang ijma. Ijma ini adalah suatu metode penetapan hukum yang pembahasannya semakin berkembang karena konsep ijma yang dirumuskan oleh para ulama fuqaha terdahulu ternyata di masa sekarang menimbulkan sebuah pertanyaan nih mengenai bagaimana ijma ini bisa diimplementasikan. Nah, ketika ijma ini dipahami sebagai kesepakatan ulama, maka ulama yang seperti apa sih yang pada saat ini dapat membentuk sebuah kesepakatan atau keputusan yang dapat dipakai oleh umat Islam pada masa sekarang. Nah, kemudian masih memungkinkan nggak sih adanya sebuah ijtihad berbentuk ijma yang akan dikaitkan dengan konteks bernegara bangsa ini, yang mana hal ini akan saya review dalam video kali ini. Nah, jadi ijma ini adalah suatu metode dari mujtahid untuk menetapkan sebuah hukum, sebuah persoalan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga landasan hukum itu disebut dengan ijma. Nah, menurut pendapat Abu Zuhra, ijma ini adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah meninggal dunia. Nah, dari hasil rumusan tersebut, itulah yang disebut dengan ijma atau kesepakatan atau juga niat yang berlaku dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW ketika Nabi masih ada pun tentunya persoalan ini bisa ditanyakan langsung kepada Nabi. Nah, adapun perkembangan ijma ini setelah munculnya sebuah antitesis dari beberapa ulama kontemporer terhadap konsep formal ijma yang dikonsepkan oleh ulama usul terus mengalami perbedaan sehingga muncul pada masa sekarang ketika umat Islam sendiri telah tersebar ke seluruh penjuru dunia dan tersebar berbagai negara yang notabene setiap negara ini mempunyai sistem hukum yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya sistem hukum Islam yang dapat digunakan dalam bernegara ini. Nah, mayoritas ulama berpandangan bahwa ijma ini sudah tidak bisa lagi dilakukan pada masa sekarang. Jadi, menurut mereka, ijma ini hanya bisa dilakukan pada masa sahabat saja, sedangkan beberapa ulama kontemporer mengemukakan antitesisnya bahwa ijma ini bisa terjadi, seperti pendapat Abdul Wahab Khalaf, Hasbi As-Siddiq, dan Fakhrur Rahman. Nah, mereka ini berpandangan bahwa hukum Islam itu berkembang sesuai perkembangan situasi yang ada, sehingga hukum Islam itu tidak kering begitu saja. Dalam konteks bernegara, bahwa ijma ini dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini lembaga legislatif sebagai wakil rakyat, sehingga produk-produk hukumnya itu jika disepakati bisa dikatakan dengan ijma. Nah, jadi kesimpulannya, ijma ini adalah suatu kesepakatan para ulama yang dimana hal ini disepakati karena ketidakadaannya hukum dalam Al-Quran dan hadis. Jadi para ulama bersepakat untuk membentuk suatu hukum yang akan bisa dipakai oleh umat Islam pada masa sekarang. Nah, menurut ulama sekarang, ulama kontemporer, hal ini bisa dilakukan pada masa sekarang, tidak hanya pada masa sahabat saja ya. Jadi hal ini tetap berlaku agar hukum Islam itu tidak berhenti di situ saja. Nah, menyangkut tentang konsep bernegara, perundang-undangan juga seperti itu. Perundang-undangan ini perwujudan dari bentuk ijma yang dimana lembaga legislatif atau wakil rakyat membuat undang-undang yang seperti undang-undang perkawinan atau wakaf atau perundang-undangan lainnya, yang dimana hal ini disepakati atau dibicarakan lalu disepakati, berbentuklah dalam undang-undang lalu dipakai oleh negara kita begitu. Jadi singkatnya seperti itu saja. Nah, usai sudah saya sedikit mereview atau sedikit menjelaskan apa itu sih ijma, lebih kurang saya mohon maaf.
Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.